Perkenalkan, saya Raja Wahyu Nugroho dengan NIM 240906081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik, dan teman saya Nasyaulida dengan NIM 240906083. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu praktisi desa, yaitu boleh Pak perkenalkan diri. Ya, nama saya Ramlan, Kepala Desa Sumber Kanan. Jadi kami di sini Pak ada 3 pertanyaan Pak. Ya. Jadi yang pertama itu ada bagaimana pemerintah desa dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan inovasi desa. Kalau masalah inovasi desa ini kan perubahan. Jadi di sini kita juga membentuk suatu usaha UKM di Desa Sumber Kanan ini. Ya, ada beberapa UKM seperti pembuatan kerupuk, tempe, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan adanya kita UKM ini, kita mendongkrak perekonomian masyarakat. Nah, di samping itu juga masyarakat ini dengan adanya program dari pemerintah yaitu BLT yang di tahun 2025 ini itu 15% dari anggaran dana desa dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Desa Sumber Kanan ini. Jadi Desa Sumber Kanan ini sebetulnya istilahnya bergerak di bidang itu bidang pertanian, karena kita di sini hampir 80% itu warganya bertani. Kalau yang lain ya pegawai, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Berarti selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah pusat atau daerah mendukung program inovasi desa ini? Kalau pemerintah pusat ya sebetulnya mereka itu sudah berupaya dengan adanya dibentuknya koperasi Desa Merah Putih dan dibentuknya BUMDes Ketahanan Pangan. Ini artinya untuk mendongkrak perekonomian dan pendapatan daerah Sumber Kanan, khususnya Desa Sumber Kanan ini, supaya masyarakat itu maju. Jadi apa? Koperasi Merah Putih dibentuk di desa ini kan sudah ditentukan atau sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa, yaitu semua harus mendirikan koperasi desa. Itu memang harus. Jadi itu koperasi desa ini milik seluruh masyarakat Desa Sumber Kanan. Artinya apa? Dengan koperasi ini kita bisa memutus mata rantai, misalnya tengkulak itu kan, tengkulak sama pinjol online. Mungkin dengan adanya kita mendirikan koperasi Merah Putih yang memang sudah diprogramkan dari pemerintah, itu dapat berjalan dengan baik. Buat pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Bapak inovasi dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di desa? Kalau masalah inovasi pemerintah desa itu membantu kemiskinan di desa, itu kita ya, kalau masyarakat, kalau kita tanya siapa yang miskin, semua ngaku miskin. Kalau kita tanya, kita data warga yang kaya, nggak ada yang mau. Nah, ini kan miskin ini relatif, dan miskin ini juga ada kategorinya. Yang kategorikan miskin itu seperti apa? Ada dia istilahnya, kriterianya itu. Jadi miskin kan memang dia orang yang mampu. Juga begitu dengan BLT ini, kita bukan kita mengasih kepada masyarakat. Itu memang harus dia itu terdaftar di TKS, yaitu ya di TKS. Jadi memang yang terdaftar di TKS itulah yang nantinya kita berikan. Itu pun kita seleksi dulu keberadaan mereka ini, apapun keadaan mereka ini, betul-betul miskin ekstrem atau tidak. Jadi bayangkan dengan adanya 15% ini,
itu dibagi 5 dusun. 5 dusun itu sekitar 30-an lah, 37 atau 36 per desa. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang sangat memberikan inovasi kepada kami sehingga kami tahu apa jawaban dari Bapak selaku praktisi di desa ini, tepatnya Kepala Desa Sunggakanan. Mohon maaf juga kalau kami ada lebih atau kurangnya, mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutera Febriani dengan NIM 240906079 dari Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarain kepada Bapak siapa? Kepala Dusun, nama saya Alfian. Kepada Bapak Alfian, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja inovasi yang telah dilakukan di desa Anda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, jawab. Kalau inovasi untuk kesejahteraan masyarakat itu sih, kalau terutama di desa ini ya, kemungkinan terutama dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu maksudnya ya program kayak pencegahan stunting, udah gitu kayak posyandu lansia, posyandu balita. Nah, itu rutin kita adakan setiap sebulan itu minimal 2 kali. Nah, itu aja sih mungkin inovasi untuk kesejahteraan untuk masyarakat. Bagaimana cara desa Anda mendapatkan ide atau inspirasi untuk melakukan inovasi? Kalau ide untuk melakukan inspirasi ya kemungkinan kembali ke masyarakatnya. Kita selalu menghayu-hayukan untuk apa ya terutama untuk lingkungan itu biar supaya bersih, indah dipandang. Gimana caranya itu selalu rutin kita adakan gotong royong ataupun pembersihan paret biar supaya indah. Ya ditanamin pinggiran apa itu trotoar paret itu jalan, ya ditanamin bunga ataupun apa yang lebih apanya sekarang ini menjaga kebersihan lingkungan. Terutama di dusun saya ini ada beberapa titik itu tempat pembuangan sampah. Nah, itu kan nggak enak itu dilihat. Tempat pembuangan sampah ini ulah-ulah manusia istilahnya yang kurang kesadaran dirinya itu. Dia membuang sampah sembarangan di situ, jadi bertumpuklah dia di situ. Nah, jadi selama ini untuk mencegahnya ya rutinlah kami itu untuk mempatroli itu, bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga biar supaya jangan sampai ada yang buang sampah di situ. Toh gitu juga ada juga yang buang malam. Nah itu terpaksa lah kinerja kita lah yang harus membersihkannya biar supaya besoknya itu jangan ditambah lagi. Nah itulah. Kalau untuk ibu-ibu PKK-nya ya sehabis dibersihkan itu, nah, barulah mereka menanam pohon, menanam istilahnya buat taman-taman PKK untuk apalah, biar supaya jangan dibuang sampah, itulah intinya. Nah itulah kalau untuk inovasinya. Apakah inovasi desa melibatkan kelompok pemuda atau ibu-ibu PKK? Jelas, itu sudah pasti. Karena kita kan harus bekerja sama dengan organisasi ataupun pemuda-pemuda yang ada di desa kita itu, kayak ormas-ormas. Nah, kalau ormas-ormas itu memang selalu kita berdayakan, kayak mau kebersihan lingkungan. Ya contohnya tadi itu kayak gotong royong, mereka selalu kita suruh, kita undang. Kayak ibu-ibu PKK, ya kembali kayak pertama tadi untuk apa program kesehatan atau penanaman
tanaman untuk obat, contoh-contoh tanaman obat ada itu di depan, itu ya kinerja ibu-ibu PKK. Dan sebagai pengelompokan ataupun pembentukan pemberdayaan UMKM, nah itu ya ibu-ibu PKK. Nah, kalau untuk terutama itu dalam lomba desa, untuk program merayakan ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus. Nah itu memang kita harus memberdayakan ormas ataupun pemuda-pemuda. Nah, jadi gimana biar supaya di desa kita ini nampak meriah, ataupun nampak biar supaya memang betul-betul memperingati kemerdekaan. Kayak gapura-gapura kita cetik, kayak menanam bambu-bambu biar supaya indah dalam gang itu. Nah gitulah ya, mungkin itulah keterkaitan mereka itu dalam untuk biar supaya nampak desa kita itu nampak berseri ataupun indah. Nah, gitulah. Sekian dari pertanyaan saya kepada Bapak, berterima kasih. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kita semua yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Wajara Fadila Ali dengan NIM 24903 dari program Politik. Apakah saya bisa Kak mewawancarai Kakak tentang inovasi desa? Oh, boleh. Langsung saja ya Kak pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya Kak, apakah konsep inovasi desa ini dalam praktiknya benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat Kak? Atau justru hanya lebih banyak didorong oleh agenda eksternal seperti pemerintah, swasta, ataupun honor? Oke, langsung aja saya jawab ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ditanya inovasi desa ini udah bottom up atau top down sih gitu ya, dari masyarakat sendiri atau memang dipaksa nih oleh pemerintah. Kalau kita lihat banyak yang desa-desa berinovasi dengan sesuai dengan kebutuhan kapasitas desanya gitu ya. Maksudnya mereka benar-benar memperlakukan inovasi tersebut karena desanya butuh. Tapi kalau kita lihat banyak sekali masih program-program, terutama program dari Kementerian Desa itu sepertinya memaksa desa-desa yang tidak butuh untuk inovasi tersebut, karena kan kalau program inovasi desa yang digagas oleh Kementerian Desa itu kan sebenarnya untuk mereplikasi, misalnya ada desa percontohan nih, jadi banyak desa yang sepertinya dipaksa untuk mengikuti itu, padahal kan desa pertanian dengan misalnya daerah lainnya kan berbeda. Jadi saya masih merasa ada hal-hal yang dipaksakan untuk desa. Misalnya desa-desa yang lebih butuh ketersediaan air bersih, listrik misalnya gitu kan, desa-desa tertinggal, tapi mereka disuruh berinovasi atas paksaan aja gitu, mengikuti program-program tersebut, ada dari hibah atau sebagainya lah dari pemerintah. Saya masih banyak sih kalau saya melihat ya, sebenarnya sepertinya dari pusat inovasi dan lahir dari kebutuhan desa, jadi masih top down lah istilahnya. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan kedua nih Kak, apakah ada ketimpangan dalam distribusi inovasi antar desa di Indonesia Pak? Nah, kalau iya, apa sih sebenarnya faktor penyebabnya ini dan bagaimana seharusnya negara merespon? Oke, kalau disebut ketimpangan pasti ada ya, karena saya tadi bilang masih ada hal-hal yang dipaksakan dari desa yang sebenarnya tidak butuh inovasi tersebut karena untuk mereplikasi misalnya desa-desa percontohan yang sudah ada. Kalau faktornya mungkin ada beberapa, seperti misalnya SDM ya, sumber daya manusia desa tentunya berbeda dari desa yang ada di Semeruban, yang dekat dengan perkotaan ataupun di pedalaman seperti mungkin kita lihat di desa tertinggal, di seperti Papua misalnya. Tentunya kan atau wilayah pegunungan, wilayah pesisir tentunya sangat-sangat berbeda ya. Tentunya ini juga menjadi faktor adanya ketimpangan tadi ya. Misalnya tentunya lagi misalnya ada desa yang selalu dikunjungi oleh akademisi
banyak minat di desa itu sana. Tapi ada desa yang sama sekali tidak tersentuh. Tadi beda-bedanya, beda transportasinya harus naik kapal segala macam gitu untuk menjangkau desa tersebut. Tentunya akses informasinya kan juga berbeda dari mereka yang dari desa satu dan desa lain. Ada desa yang sudah maju, desa dulu ada akses informasi yang dapat ada akses informasi yang tidak dapat, kemudian pengetahuan perangkat desanya. Jadi dan keberadaan tadi akademisi ataupun mahasiswa yang KKN tapi tidak semua menjangkau desa-desa gitu ya. Mungkin itu mengapa inovasinya masih belum merata dan bukan merata bahkan timpang bahkan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah regulasi yang ada seperti undang-undang desa cukup fleksibel ini untuk mendorong inovasi organik dari bawah atau justru hanya membatasi ruang dari desa Kak? Kalau membatasi sebenarnya mungkin tidak ya, karena Undang-Undang nomor 14 nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah saya rasa sudah cukup mengakomodir, tapi itu saja. Maksudnya hanya di atas kertas seperti ayo desa-desa boleh berinovasi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kan ada program yang ternyata tidak sejalan dengan peraturannya. Tadi ada program inovasi desa yang harus mereplikasi desa-desa yang sudah berhasil misalnya. Mereka disuruh bercontoh padahal kan sumber daya manusianya berbeda, sumber daya alamnya berbeda, akses informasinya berbeda, kapasitas pengelola desanya berbeda, kemudian penggerak-penggerak desanya seperti tokoh masyarakat yang tidak semua sama pengetahuannya gitu kan. Sudah cukup tapi sudah diakomodir tapi ternyata belum cukup. Kemudian ada desa-desa yang takut untuk menggunakan dana desa misalnya karena itu tadi audit dan takut karena tidak punya informasi, tidak punya ilmu akan itu gitu. Ya, makanya tadi pertanyaan sebelumnya apa harusnya respon pemerintah ya mengaku pertama harus dikasih pendidikan pengetahuan dasarnya dulu gitu. Akses informasinya diberikan, hal-hal dasar mereka tentang listrik, air itu dicukupi dulu, baru mereka boleh dipaksa untuk disuruh untuk berinovasi tentang hal yang lain. Dan tapi dasar-dasar mereka itu sudah terpenuhi. Harusnya pemerintah melihat diri dulu bahwa tidak semua desa bisa berinovasi, sementara untuk air bersih saya sangat kesulitan. Untuk transportasi ke desanya, misalnya ke desanya masih kesulitan, misalnya jalan yang perlu diperbaiki atau gimana. Nah, kemudian seharusnya musyawarah desa itu tidak hanya sekedar formalitas saja, benar apa yang dibutuhkan masyarakat di desa tersebut itulah akan digunakan untuk penggunaan dana desa. Jadi tidak melulu soal inovasi saja, tetapi dasar desa tersebut harus diperhatikan lagi lah. Sudah bagus di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tapi saya rasa hanya di atas kertas saja praktiknya masih perlu banyak evaluasi dari pemerintah untuk secara sadar, untuk tahu kebutuhan desa itu apa sih sebenarnya. Jadi tidak perlu dipaksa harus berinovasi, sementara kebutuhan dasarnya saja masih susah. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama atas kesempatan, terima kasih.